Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini gua akan menjelaskan sedikit tentang aturan produksi untuk state automata atau FSA. Aturan produksi bahasa reguler. Sebuah automata berhingga menspesifikasikan sebuah bahasa sebagai himpunan semua untai yang menggerakkannya dari state awal ke salah satu state yang diterimanya, atau himpunan state paling akhir. Kita ingat juga batasan aturan produksi untuk bahasa reguler. Di sini cara bacanya yaitu alfa menghasilkan beta. Dibaca alfa menghasilkan beta, di mana alfa adalah sebuah simbol variabel dan beta menghasilkan, dan beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang terletak di paling kanan bila ada. Alfa dan beta dapat berubah simbol terminal atau simbol non-terminal variabelnya. Simbol variabel non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan, sedangkan simbol terminal sudah tidak bisa diturunkan lagi. Simbol terminal biasanya dinyatakan dengan huruf kecil, misal A, B, dan C. Dan simbol terminal variabel biasanya dinyatakan dengan huruf besar, misalnya A besar, B besar, C besar. Jadi intinya tuh artinya bisa memiliki sebuah simbol terminal dengan jumlah yang tidak dibatasi. Tetapi bila terdapat simbol variabel, maka simbol variabel tersebut hanya berjumlah 1 dan terletak paling kanan. Dan beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel di ujung kanan bila ada, atau alfa atau beta tidak berupa simbol terminal atau simbol non-terminal atau variabel. Selanjutnya yaitu suatu tata bahasa didefinisikan dengan 4 tabel, yaitu G sama dengan V, T, P, S. Kenapa ini disebut G? Karena suatu tata bahasa grammar, maka ditulisnya G di sini. V itu adalah himpunan simbol variabel, T di sini himpunan simbol terminal, P di sini adalah kumpulan aturan produksi, dan S adalah simbol awal. Jadi, yang dapat dijelaskan adalah simbol variabel atau non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan, sedang simbol terminal sudah tidak bisa ditimbulkan lagi atau diturunkan lagi. Dan simbol terminal biasanya dinyatakan dengan huruf kecil, misal A kecil, B kecil, C kecil. Dan simbol non-terminal atau variabel biasanya dinyatakan dengan huruf besar, misal A besar, B besar, dan C besar. Selanjutnya yaitu mengkonstruksi aturan produksi dari suatu FSA. Dalam mengkonstruksi aturan produksi tata bahasa reguler dari suatu FSA, perlu kita ingat yang menjadi perhatian adalah state-state yang bisa menuju ke state akhir. Ini contoh, terdapat sebuah contoh mesin FSA.
Gambar di sini memiliki input A dan B terminal. Di sini bisa kita buat variabelnya terserah kita. Kayak kita buat variabelnya ada S, E, terserah kita mau kayak mana. Dan contoh yang ke tadi sini, Machine Finite State Automata atau FSA pada gambar di bawah memiliki input A dan B. Simbol A dan B akan menjadi simbol terminal pada ukuran produksi yang akan kita bentuk. Misalkan kita tentukan simbol awal kita adalah S. Di sini kita buat S. Kita identikan S itu adalah key 0. Dari key 0 mendapat input A menjadi key 1, bisa kita tuliskan sebagai aturan produksi. Cara bacanya itu variabel S menghasilkan terminal A variabel E. Di sini kita gunakan sebagai E dan bukan A karena menyatakan bagian yang belum terbangkitkan mulai dari state key 1. Key 1 di sini. Dari key 1 mendapatkan atau tanpa menerima input ke key 2 dan key 3, bisa kita tuliskan di sini variabel E menghasilkan terminal A dan variabel E menghasilkan terminal B. Di sini kita identikan key 2 sebagai A dan key 3 sebagai B di sini. Jadi dari key 2 kita mendapatkan input A menuju state key 2 itu sendiri, dan jika mendapat input B maka akan menuju ke state key 4 yang merupakan state akhir, dan yang terakhir itu adalah key 4 yaitu merupakan state akhir dan tidak menuju ke state yang lainnya, sehingga dapat dituliskan menjadi variabel A menghasilkan terminal A variabel A, atau variabel A menghasilkan terminal B. Dan key 3 di sini mendapatkan input B menuju state key 3 itu sendiri, dan jika mendapat input B juga menuju ke state key 4 yang merupakan state terakhir, yaitu berada di key 4 dan tidak menuju ke state yang lainnya, sehingga dapat dituliskan variabel B menghasilkan terminal B variabel B, dan variabel B menghasilkan terminal B. Dan kumpulan aturan produksi yang kita peroleh bisa kita tuliskan sebagai berikut. Di sini S tadi menghasilkan A variabel A terminal E. Di sini cara membacanya itu variabel E menghasilkan terminal A, yang garis ini dibaca atau. Jadi di sini variabel A menghasilkan atau ke
terminal A variabel A atau variabel B. Jadi hasil contohnya yaitu secara formal tata bahasa yang diperoleh dari otomata adalah sebagai berikut. V di sini tadi input dan simbol variabelnya adalah S, E, A, B, dan T di sini adalah input dan simbol terminalnya yaitu A, B, dan P di sini adalah kumpulan aturan produksinya yaitu variabel S menghasilkan variabel A terminal E dan variabel E menghasilkan variabel A atau B, A, dan seterusnya. Dan S adalah di sini adalah simbol awal yaitu S atau Q0, Q1-nya. Selanjutnya itu finite state automata atau FSA untuk suatu tata bahasa reguler. Bila sebelumnya dari suatu diagram transisi FSA kita bisa membuat aturan-aturan produksinya. Sebaliknya, kita juga bisa mengkonstruksi diagram transisi FSA untuk suatu tata bahasa reguler yang diketahui aturan-aturan produksinya. Di sini kita dapat langsung gambar atau rantang diagram transisi FSA-nya. S itu identik dengan kita buat sini Q0, A identik dengan Q1, dan B identik dengan Q4. Dan inilah contohnya, lengkapnya sebagai berikut. Dan kesimpulannya adalah jika ingin konstruksi dari FSA ke aturan produksi yang harus diperhatikan adalah state yang bisa menuju ke state akhir. Sekian video dari gua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.